Tahun kedua Hijriah, kaum muslimin di Madinah baru saja menata kehidupan setelah hijrah dari Mekah. Komunitas masih rapuh, ekonomi terbatas, dan jumlah pasukan sangat sedikit dibandingkan musuh. Di Mekah, Quraisy merasa kehilangan kekuasaan dan kehormatan. Mereka menganggap kaum muslimin sebagai ancaman bagi perdagangan dan pengaruh mereka. Quraisy mulai merencanakan tindakan untuk menekan umat Islam. Konvoi perdagangan besar mereka yang membawa harta melintasi Madinah menjadi target bagi kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW menyadari ancaman ini, namun tidak ingin bertindak gegabah. Beliau mengajak para sahabat untuk tetap tenang dan menekankan pentingnya persiapan, strategi, dan doa. Jumlah kaum muslimin hanya sekitar 313 orang, sedangkan Quraisy sekitar ke-1000. Perbedaan jumlah ini jelas sangat mencolok. Namun Nabi menekankan bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari jumlah, tetapi dari keteguhan hati dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memilih medan perang dengan cermat. Sumur Badar menjadi lokasi strategis karena pasokan air musuh akan terbatas. Posisi pemanah ditempatkan di bukit untuk mengawasi pergerakan musuh. Beliau juga membagi pasukan sesuai kemampuan masing-masing. Ada pasukan depan, pasukan tengah, dan pasukan cadangan. Disiplin dan koordinasi sangat ditekankan. Doa menjadi senjata spiritual, menguatkan hati setiap sahabat yang akan bertempur. Sementara itu, Quraisy percaya jumlah mereka yang jauh lebih banyak cukup untuk menundukkan kaum muslimin. Namun mereka meremehkan strategi dan iman muslim yang kelak menjadi faktor penentu kemenangan. Pertempuran dimulai dengan duel-duel individu antara pahlawan Quraisy dan sahabat muslim. Salah satunya adalah duel antara Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, dengan beberapa pahlawan Quraisy. Ali bin Abi Thalib juga menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi pasukan yang lebih banyak. Serangan awal Quraisy cukup kuat dan pasukan muslim harus menahan gempuran sambil menjaga barisan. Namun ketenangan, koordinasi, dan keberanian para sahabat membuat mereka mampu bertahan. Di tengah medan, kondisi mulai berubah. Beberapa pasukan Quraisy mulai goyah menghadapi keteguhan kaum muslimin. Doa dan keimanan menjadi penguat moral. Meski jumlahnya sedikit, setiap gerakan pasukan muslim penuh strategi dan disiplin. Pertempuran berlangsung sengit dengan momen-momen kritis yang menegangkan. Pasukan Quraisy mulai kehilangan moral. Beberapa mundur, sementara kaum muslimin tetap bersatu dan menjaga barisan. Keajaiban kemenangan menjadi nyata ketika pasukan kecil ini berhasil menahan dan mengalahkan yang jauh lebih besar. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa kemenangan ini bukan semata hasil kekuatan manusia. Doa, persiapan, strategi, dan keberanian menjadi kombinasi yang menentukan. Setelah perang, Nabi Muhammad SAW menunjukkan etika dan kepemimpinan. Tawanan dirawat, harta rampasan dibagi sesuai syariat, dan kaum muslimin belajar pentingnya disiplin serta kepatuhan terhadap perintah Nabi. Kemenangan ini juga memberikan dampak politik yang signifikan. Posisi umat Islam di Jazirah Arab mulai diakui, dan moral pasukan muslim meningkat pesat. Perang Badar mengajarkan bahwa kemenangan bukan soal jumlah pasukan atau senjata, tapi iman, strategi, dan keberanian. Kaum muslimin belajar bahwa meski terlihat lemah, dengan persiapan matang dan pertolongan Allah, mereka mampu menghadapi tantangan yang tampak mustahil. Badar menjadi tonggak sejarah penting, menegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad, keberanian sahabat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengubah arah peristiwa besar.